Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alia Nusadrina. Saya mahasiswa berkebutuhan khusus NIM 24121263210 kelas 2C Prodi PG PAUD. Pada hari ini saya akan mempresentasikan makalah dengan materi bimbingan dan konseling berbasis pendekatan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Selamat menyaksikan. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari dunia pendidikan yang memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan anak, terutama pada tahap usia dini. Anak usia dini berada dalam masa emas perkembangan Golden Age, di mana mereka mengalami pertumbuhan dan perubahan yang sangat pesat dalam berbagai aspek seperti fisik, kognitif, sosial, emosional, moral, dan bahasa. Pembahasan A. Aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Anak usia dini didefinisikan sebagai anak berusia 0-6 tahun, berada dalam fase perkembangan yang sangat penting, sering disebut sebagai masa keemasan Golden Age. Terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam perkembangan anak usia dini, yaitu nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. 1. Nilai agama dan moral. Aspek ini berkaitan dengan penanaman nilai agama dan moral kepada anak. 2. Fisik motorik. Perkembangan fisik motorik mencakup kemampuan gerakan tubuh baik motorik kasar maupun halus. Kognitif. Aspek kognitif berhubungan dengan perkembangan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Bahasa. Perkembangan bahasa mencakup kemampuan anak dalam berkomunikasi baik secara efektif maupun pasif. Sosial emosional. Aspek sosial emosional berkaitan dengan kemampuan anak dalam memahami mengelola emosi. 6. Seni. Perkembangan seni melibatkan kemampuan anak dalam mengekspresikan diri dalam melalui berbagai bentuk seni seperti musik, tari, dan seni lukis. Tugas-tugas perkembangan anak usia dini. 1. Pada usia kanak-kanak awal 3-5 tahun, anak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai pada fase ini meliputi A. Toilet training. B. Belajar membedakan jenis kelamin. C. Stabilitas psikologis. D. Pembukaan konsep sederhana. E. Hubungan emosional. F. Membedakan baik dan buruk. 2. Perkembangan pada usia kanak-kanak akhir 6-13 tahun. Setelah melewati fase awal, anak memasuki usia kanak-kanak akhir, di mana mereka menghadapi tugas-tugas perkembangan yang lebih kompleks. A. Keterampilan fisik untuk permainan. B. Perilaku sosial. Perilaku sehat, interaksi sosial, keterampilan kehidupan sehari-hari, pengertian moral, kebebasan individu. 3. Konteks Islam dalam perkembangan anak dalam konteks Islam. Perkembangan juga melibatkan pendidikan moral dan spiritual. 4. Peran orang tua dan pendidik. Pentingnya pemahaman tentang tugas-tugas perkembangan ini tidak hanya terletak pada pencapaian individual anak. C. Identifikasi diagnosis permasalahan dalam bimbingan dan konseling. Identifikasi dan diagnosis permasalahan. Bimbingan dan konseling adalah dua langkah fundamental yang dilakukan untuk memberikan dukungan yang efektif kepada anak. Ada beberapa proses, yaitu 1. Proses identifikasi. 2. Diagnosis permasalahan. 3. Pentingnya diagnosis yang akurat. 4. Implementasi intervensi. Bimbingan dan konseling berbasis pendekatan perkembangan anak. Bimbingan dan konseling berbasis pendekatan perkembangan anak adalah suatu metode yang dirancang untuk memberikan dukungan
1. Prinsip dasar pendekatan perkembangan. 2. Pemahaman tahap perkembangan. 3. Implementasi bimbingan dan konseling. 4. Peran orang tua dan lingkungan. 5. Evaluasi dan tindak lanjut. Kesimpulan, perkembangan usia dini adalah fase penting yang mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Memperhatikan dan mendukung setiap aspek ini sangat penting untuk memastikan anak tumbuh dengan baik, memiliki keterampilan yang diperlukan dan siap menghadapi tantangan di masa depan.